Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita lanjutkan lagi materinya ya, yaitu tentang deret dan barisan. Yuk, ini terlalu. Oke. Definisi deret dan barisan yang kita pelajari yaitu deret hitung dan deret geometrik gitu ya, atau deret ukur. Nah, definisi deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah tertentu atau mengikuti pola tertentu dari satu suku ke suku berikutnya gitu ya. Nah, bilangan yang merupakan unsur pembentuk deret dinamakan suku yang dinotasikan dengan U gitu kan. Kemudian penggolongan deret dapat didasarkan pada jumlah suku yang membentuk suatu deret sehingga dibedakan menjadi deret berhingga, deret yang jumlah suku-sukunya tertentu gitu ya. Kemudian deret tidak berhingga, deret yang jumlah suku-sukunya tidak terbatas. Kemudian pola perubahannya sehingga dibedakan menjadi deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Tetapi yang akan kita pelajari hanya dua, yaitu deret hitung dan deret ukur. Seperti itu ya. Nah, yang perlu diketahui dan dihitung dalam persoalan deret adalah besarnya nilai pada suatu suku tertentu, gitu ya, UN, atau nanti suku ke N gitu ya, jadi ke berapa nanti yang akan kita cari. Kemudian jumlah nilai deret tersebut sampai dengan suku ke N atau SN, jumlah suku-suku. Penerapan deret dalam ekonomi dan bisnis sering ditemukan dalam bidang keuangan yang meliputi pembayaran pinjaman, nilai berbagai aset-aset keuangan, dan strategi investasi. Kemudian deret juga digunakan untuk diversifikasi gitu ya, atau penurunan nilai atau harga dari suatu barang. Nah, kemudian yang akan kita pelajari untuk pertama kali yaitu deret aritmatika gitu ya. Nah, deret aritmatika atau deret hitung ya, yaitu barisan bilangan yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan atau pengurangan terhadap sebuah bilangan tertentu. Misalkan 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 gitu ya. Nah, ini bedanya berapa sih? Bedanya 2, 2, 2 gitu ya. Jadi ini kan ditambah 2. Ini ditambah 2 kan? Kemudian ini juga ditambah 2, ditambah 2 itu ya, sampai seterusnya ini ditambah 2 gitu ya. Jadi penjumlahan U3 tambah U4 sampai ditambah UN gitu ya. Nah, jadi U1 yang ini U1 ya. Yang ini U1 ini sama dengan A gitu ya. Nah, kemudian B itu apa? B-nya U2 min U1 sama dengan U3 min U2 sama dengan U4 min U3 sama dengan 2. Kenapa sih ini sama dengan 2? Kan dari sebelumnya gitu ya. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini. Ini kan 2 gitu ya. Ini contoh 1. Contoh 1. Gitu ya. Jadi U1 sama dengan 3 kan ya, sama dengan 3 sama dengan A kan. Kemudian U2 sama dengan 5 sama dengan A ditambah B sama dengan A ditambah 2 dikurangi 1 kali B. B nya berapa sih? B nya 2 kan. Jadi A ini kalau kita tulis di sini ya, A nya 3 ditambah B nya 2 gitu ya, sama dengan 5 kan. Seperti itu. Atau ini 3 ditambah gitu ya, 2 gitu kan, dikurangi 1 dikali dengan 2 gitu ya. Kan sama aja dengan 5 kan. Nah, kemudian U3 sama dengan 7. Ini sama dengan A ditambah 2B gitu ya. A nya 3
ditambah 2, B-nya kali 2 gitu ya, 4 tambah 3 7, benar kan? Kemudian ini sama aja dengan A gitu ya, ditambah 3. 3 ini dari mana sih? 3 ini dari sini. Nah, gitu ya, kita ambil dari sini. 3 dikurangi 1 dikali 2 gitu ya. B-nya 2 kan? 3 ditambah ini 3 kurangi 1 berapa? 2 dikali 2 4 tambah 3 7 gitu ya, sama-sama 7 kan? Nah, gitu ya. Nah, dari sini kan kita bisa bisa mengeneralisasi bahwa UN ketika kita ingin mencari suku UN gitu ya, sama dengan apa? Itu sama aja dengan A gitu kan ya, ditambah dengan N gitu ya. Misalkan kita lihat ini 4, berarti ini kan 4 ya, gitu kan? Berarti ini juga sama, ini N, ini juga N dikurangi 1 dikali dengan B gitu ya. Inilah rumus umum untuk aritmatika gitu ya. Oke. Nah, dengan memperhatikan permasalahan di atas, yaitu bilangan yang merupakan deret hitung, maka menghitung nilai pada suku tertentu akan berlaku rumus di bawah ini, yaitu rumusnya apa? UN suku ke N sama dengan A ditambah N-1 dikali B ya, dimana UN-nya nilai suku ke N, A-nya sama dengan nilai suku pertama, B-nya sama dengan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan, N sama dengan indeks suku atau nomor urutan suku gitu ya. Oke, sekarang menghitung jumlah bilangan sampai dengan suku ke N adalah, jadi SN-nya sama dengan 2A ditambah N-1 kali B. Oh, di sini ada ininya, ini N/2. Di sini ada N/2 gitu ya. Dikali 2A ditambah N-1 kali B, atau N/2 gitu ya, dikali A ditambah UN gitu kan. Ini dari mana sih? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini kan N/2 ya. Nah, ini kalau kita jabarkan 2A itu apa? A ditambah dengan A gitu kan, ditambah N-1 dikali dengan B gitu kan. Nah, sama dengan, nah kita tahu bahwa ini apa? Rumus apa? UN, sehingga N/2 dikali A plus UN gitu ya. Jadi untuk menentukan jumlah suku UN untuk deret aritmatika bisa menggunakan yang ini ya, atau bisa menggunakan yang ini seperti itu. Nah, selanjutnya contoh kasusnya. Sebuah perusahaan memproduksi barang pada tahun pertama operasinya sebanyak 2000 unit. Pada tahun pertama gitu ya. Jadi kita tahu satunya itu berapa? 2000 gitu ya. Nah, 2000 unit. Kan? Jika setiap tahun perusahaan tersebut meningkatkan produksi secara konstan sebanyak 250 unit. Nah, berarti meningkatkan produksi secara konstan, berarti setiap tahun perusahaan tersebut menambah produksinya sebesar 250 unit, sehingga kita tahu bahwa ini adalah B-nya sama dengan 250 unit gitu ya. Nah, berapakah hasil produksi pada tahun kelima dan berapa total produksi sampai dengan tahun kelima? Nah, berarti yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan adalah U5 dan S5 gitu ya. Nah, berarti yang diketahuinya hanya U1 dan B-nya gitu ya. Oke. Nah, yang diketahui kan 2000 ya. Ini nolnya hilang. Nah, 2000 unit dan B-nya 250. Untuk mencari U5 apa rumusnya? A ditambah dengan N-1 dikali dengan B gitu kan ya. Oke. Oh, di sini ada 5/2 di sini ya. Ada 5/2 gitu ya. Di sini juga ada 5/2. Nah, gitu ya. Oke. U5 sama dengan A plus N-1 kali B. A-nya 2000, N-nya 5, B-nya 250. Ketika dihitung hasilnya 3000. Kemudian S5, untuk mencari S5 itu apa?
Sn rumusnya sama dengan N per 2 dikali A plus UN gitu ya. Nah, sehingga N-nya 5 gitu ya, dibagi 2, A-nya 2000, UN-nya 3000 ya, didapat 12.500. Sehingga kesimpulannya apa? Dari hasil produksi pada tahun kelima yaitu sebanyak 3000 unit gitu ya. Sedangkan total produksi perusahaan tersebut sampai tahun kelima ya, dari tahun pertama sampai tahun kelima itu sebanyak 12.500 ya. Jadi jumlah atau total produksinya dari tahun pertama sampai tahun kelima gitu ya, itu sebanyak 12.500 unit. Oke. Nah, contoh kedua, penerimaan hasil penjualan suatu departemen store pada bulan keempat, kelima, dan keenam berturut-turut sebagai berikut. Oke. Yaitu 20.000, 22.500, dan 25.000. Jika penerimaan hasil penjualan berpola seperti 3 bulan di atas, berapakah total penerimaan hasil penjualan dalam 1 tahun? Gitu ya. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah gitu ya, yang diketahui itu adalah U4 gitu kan, karena bulan keempat, kemudian U5 dan U6 gitu ya. U4 nya berapa? 20.000 gitu ya. Kemudian U5 nya 22.500 gitu ya. Nah, kemudian U6 nya berapa? 25.000. Nah, gitu ya. Oke. Coba kita lihat selisihnya gitu ya. Nah, dari U4 ke U5 itu berapa sih? 2.500. Kemudian dari U5 ke U6 juga 2.500. Karena perubahannya itu penjumlahan atau pengurangan konstan gitu ya, sehingga kita bisa menyebut bahwa B-nya gitu ya, atau bedanya sama dengan 2.500 gitu ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah S1 tahun gitu ya, atau apa? S1 tahun itu ada berapa bulan? 12 gitu ya. Oke. Nah, yang diketahui tadi udah 20.000 ya, bedanya 2.500, N-nya 12 kan ya. Nah, kita cari dulu U12 nya berapa? Ya, rumusnya tadi apa rumusnya? Rumusnya untuk mencari UN itu sama aja dengan A ditambah N-1 dikali dengan B gitu ya. S12 nya ya 12 per 2 dikali A gitu ya. Ini kalau Sn rumusnya apa? N per 2 dikalikan dengan A plus UN gitu ya. Oke. Setelah dihitung U12 nya 47.500 dan S12 nya 405.000. Jadi total penerimaan hasil penjualan selama 1 tahun adalah 400.500 gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, bagian kedua yaitu deret ukur atau deret geometri gitu ya. Nah, deret ukur ialah barisan bilangan yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contoh 1, 3, 9, 3, 9, 2, 7, 8, 1 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua 320, 160, 80, 40, 20, 10 dan 5. Ya, nah. Unsur bilangan pertama dari deret ukur U1 nilainya dinotasikan dengan A-nya sama seperti deret hitung jadi notasinya ya. Kemudian nah, pembedanya gitu ya, atau perubahannya dinotasikan dinotasikan P gitu ya, dinotasikan P. Kalau deret itu dinotasikan dengan B. Nah, deret ukur dinotasikan dengan P yang merupakan rasio atau perbandingan dari dua suku yang berurutan atau merupakan hasil bagi dari dua nilai suku yang berurutan.
gitu ya. Oke, perhatikan deret bilangan yang ini ya. Nah, 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Di mana A-nya gitu ya, ini sama dengan 3 dan rasionya gitu ya. Ini 9 dibagi 3 atau 27 dibagi 9 atau 81 dibagi 27 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. Sehingga U1-nya sama dengan 3 sama dengan A gitu ya. Nah, U2-nya 9 sama dengan A-nya 3 dikali 3 itu 9 kan? Oke, atau A dikali dengan P pangkat 2 min 1 gitu ya. Oke, U3 27 sama aja dengan A dikali P dikali P atau A dikali P pangkat 2 atau sama aja dengan A dikali P pangkat 3 min 1 gitu ya. U4 81 sama aja dengan A, ini kan A nya 3 ya, kali P kali P kali P atau A dikali P pangkat 3 gitu ya. Atau sama aja dengan P pangkat 3 itu sama aja dengan P pangkat 4 min 1 gitu ya. Sehingga kalau kita mencari UN sama aja dengan gitu ya, nih A gitu kan dikali dengan ini P gitu ya. Ini kan P kali P dikali P nya sebanyak gitu ya. Nah, P nya sebanyak berapa? Sebanyak N min 1 gitu ya, sebanyak N min 1 atau ini sama aja dengan gitu ya, A dikali P pangkat N min 1 gitu ya. Oke, nah dari permasalahan di atas maka untuk mencari UN atau suku ke N dari deret geometri itu sama dengan, oh ini tidak benar ya. Nah, UN sama dengan A dikali P pangkat N min 1 gitu ya. Nah, kemudian mencari jumlah nilai sampai dengan suku ke N atau Sn gitu ya. Rumusnya apa? Nah, lihat ini, Sn sama dengan gitu ya, A dikali 1 min P pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi P. Ini kalau P-nya kurang dari 1. Tapi kalau P-nya lebih besar dari 1 atau rasionya lebih besar dari 1, maka rumusnya A dikali dengan P pangkat N gitu ya, dikurangi 1 dibagi dengan P dikurangi 1 untuk P-nya atau rasionya lebih besar dari 1. Oke, sekarang coba kita lihat ke contohnya ya. Penerimaan hasil penjualan Maret tahun 2000 sebesar 144 juta rupiah. Sedangkan penerimaan April dan Mei pada tahun yang sama berturut-turut adalah 172 juta 800.000 dan 207 juta 360.000. Bila penerimaan berpola seperti penerimaan 3 bulan di atas, tentukanlah total penerimaan selama 1 tahun atau total penerimaan selama tahun 2000 gitu ya. Berarti N-nya 12 kan. Oke, kita lihat U4 itu berapa? 172.800. U3 nya 144.000. Oke, kita bagi berapa hasilnya? 1,2 gitu ya. Kemudian U5 dibagi U4 sama dengan 1,2 juga. Nah, berarti karena ini apa? Rasio perbandingan gitu ya, U4 banding U3 ini hasilnya sama dengan perbandingan U5 dengan U4, sehingga kita bisa katakan bahwa masalah ini adalah mengikuti deret geometri dengan rasio 1,2 gitu ya. Karena rasio antara nilai bilangan dari dua suku yang berurutan adalah sama, bilangan di atas mengikuti deret ukur atau deret geometri gitu ya dengan rasio 1,2. Sedangkan U3 kita harus mencari apa A-nya. Kenapa? Karena A-nya belum diketahui ya. Nah, penerimaan pertama A bisa dicari dengan U3 sama dengan A dikali P pangkat 2 atau A sama dengan 100. A-nya berapa? A-nya sama dengan U3 dibagi dengan P pangkat 2.
gitu ya. U3-nya 144 juta dibagi 1,2 pangkat 2, hasilnya 100 juta gitu ya. Oke. Jadi total karena P-nya lebih besar dari 1 gitu ya, sehingga kita gunakan rumus yang ini, Sn sama dengan gitu ya. Nah, ini ya, berarti ketika P-nya besar dari 1, rumusnya A kali P pangkat N-1 dibagi P-1 gitu ya. Nah, ya rumusnya apa? A gitu ya, dikali P pangkat N-1 dibagi P-1 gitu ya. Nah, ini A-nya 100 juta, kemudian P-nya 1,2 gitu ya. N-nya ini harusnya pangkat ya, pangkat 12 dikurangi 1 dibagi 1,2 kurangi 1 sama dengan berapa? 3. N-nya jumlahnya 3.958.50.223 gitu ya. Jadi total penerimaan hasil penjualan untuk tahun 2000 itu sebesar 3.958.50.223 rupiah gitu ya. Oke, kemudian kasus berikutnya, misalkan B meminjam uang sebesar 6 juta pada sebuah bank yang memberikan bunga sebesar 10% per tahun. Jika jangka pinjaman 3 tahun, berapakah jumlah uang yang harus dibayar selama 3 tahun tersebut gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini kan ini A-nya atau pertama dia mendapat 6 juta gitu ya. Nah, kemudian P-nya, rasionya apa? Rasionya yaitu memberikan bunga sebesar 10% per tahun gitu ya. 10% per tahun. Nah, jadi P-nya atau rasionya yaitu 1 ditambah I, di mana I-nya apa? I-nya adalah bunganya gitu ya, bunganya 0,1. Maka rasionya sama dengan 1 kan gitu ya. Terima kasih.